Ya, teman-teman, hari ini tanggal 17 di penutupan market ya. Kita akan bahas tanya jawab aja teman-teman ya. Jadi nanti habis jam 18 mungkin ya, 18.15 mungkin kita akan lihat apakah market sudah mulai stabil atau tidak ya. Baik, ini ada pertanyaan dari teman kita ya. Pertanyaan seperti ini. Peraturan BI mengenai suatu emiten dikenai surat peringatan UMA atau suspend berdasarkan apa? Apakah karena ada ganjalan di bid dan offer yang sampai jutaan, atau karena hijau terus atau ARA lebih dari 3 hari, atau merah terus ARB terus? Kalau ganjalan bid dan offer sampai jutaan seperti STRK, Atla, dan paling parah Goto, yang terjadi ganjalan sampai berbulan-bulan di bid atau offer, tetapi emiten tersebut aman-aman saja. Tetapi Humi kok bisa kena surat peringatan? Biar kami retail paham, katanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan kita akan langsung jawab ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Saya dulu juga seperti ini teman-teman, bertanya-tanya, lah kok UMA gitu kan, tapi belum disuspend ya. Kok ini apa ini UMA nih gitu kan. Cari informasi sana, cari informasi sini, cari informasi sana. Akhirnya setelah saya memahami ternyata UMA itu adalah salah satu dari kegiatan yang dimotori oleh BII sendiri gitu. Jadi yang menentukan UMA sama tidak itu BII ya. Emang dia sebagai promotor di sini gitu ya, yang mengawasi pasar modal kita ya. Nah, berdasarkan pengertiannya sendiri, jadi UMA itu adalah jika aktivitas perdagangan saham menunjukkan pola yang tidak wajar. Nah, ini di garis bawahi ya. Pola yang tidak wajar. BI akan mengeluarkan peringatan UMA kepada publik. Peringatan ini menginformasikan bahwa saham tersebut sedang dalam pengawasan dan memperingatkan investor agar berhati-hati sebelum melakukan transaksi lebih lanjut. Nah, tujuannya seperti itu kata BI ya, kata BI ya. Jadi katanya kalau kata BI itu untuk melindungi investor, calon investor, ternyata calon investor ya. Nah, ketika ada peringatan UMA, berarti dikonfirmasi, wah saya nggak masuk nih gitu kan, karena udah ada peringatan UMA. Kenapa bisa UMA? Nah, percatian gitu kan, kenapa bisa UMA gitu kan. Nah, di sini teman kita itu menanyakan, apakah karena ada ganjalan bid dan offer yang sampai jutaan? Nah, atau karena hijau terus atau ARA dari 3 hari, atau merah terus. Nah, dan yang saya ketahui teman-teman ya, contohnya kita akan mencontohkan saham ini nih, ini yang telah ya, mencontohkan Humi ya. Kalau Humi kan sudah terlewat ya. Nih Humi, kita lihat dulu Humi deh. Nah, Humi itu menjelaskan di sini terjadi pada tanggal berapa Humi? 25 Januari ya dulu ya. Nah, Humi itu adalah penyebab umanya itu kami menginformasikan bahwa telah terjadi penurunan. Nah, nih. Penurunan saham Humpus Maritim Internasional atau Humi di luar kebiasaan. Ini terjadi pada tanggal, coba lihat, tanggal 25 Januari. Kita cek di sini Humi tanggal 25 Februari ya. Oh, bukan 25 Februari, 25 Januari ya. Nah, kita lihat di sini terjadi UMA itu waktu tanggal 25 Januari. Nah, di sini nih. Ini terjadi UMA di sini kan, cuman tidak ada tanda kan, tidak ada tanda UMA ya. Nah, dijelaskan bahwa tanggal tersebut adalah penurunan harga yang tidak biasanya ya. Nah, kata si bursa itu begitu. Jadi pas tanggal-tanggal 25 Februari, nah ini 3 hari berturut-turut kan, dia ternyata ARB berturut-turut selama 3 hari. Kan untuk yang apa namanya, yang terbaru itu adalah jadi si penaikan sama penurunan itu simetris ya. Kalau yang di bawah 100 kan dia 35%, ke bawah juga 35%.
ada lagi yang 20% ke atas, 20% ke bawah, ada kalau akselerasi 10% ke atas, 9% ke bawah gitu ya. Nah ini setelah 3 hari ternyata tanggal berapa sih? Tanggal 25 ya. Nah sampai sini nih. Nah sampai sini itu ternyata si Humi ini mendapat penurunan sampai 52% ya. Nah itulah menyebabkan si Humi ini kena peringatan. Ternyata pada waktu itu si Humi tidak mengindahkan. Dia mencoba untuk bertahan di sini ya, di area-area sini nih. Bertahan di area sini tapi tidak mengindahkan. Artinya ya katanya terserah saya. Maka terjadilah pembuangan secara signifikan oleh bandarnya. Dibuang lagi sampai berapa persen nih? Dari sini ya. Sampai berapa persen sih ini? 28% ya. Jadi dihitung kalau dari area peringatan dari sini deh berarti ya. 3 hari sampai sini sekitar 70%-an teman-teman, coba lihat nih. Nih 70%-an. Nah, 65% ya. Biasanya 70% mah biasanya. Nah biasanya penurunan sampai 70% ketika kena umat tidak mengindahkan, artinya dia tidak mempedulikan, ya terserah saya kata bandarnya ya, maka bursa akan memberikan peringatan yang kedua yaitu suspend ya. Nah seperti teman kita itu bilangnya kena suspend di sini kan. Nah jadi apakah karena pekerjaan bukan yang ini. Nah yang ini atau merah terus. Nah ini terjadi karena merah terus, maka terjadilah peringatan. Tetapi kalau dia tidak mengindahkan, artinya tidak mencegah terjadinya penurunan lagi, maka dia akan normal-normal saja gitu kan. Maka terjadilah seperti di saham Humi ini, dia tidak mengindahkan, maka terjadilah suspend 1 hari ya. Akhirnya si Humi mungkin ya udahlah, saya paham lah kenapa katanya si bursa ini memberikan peringatan, akhirnya kena suspend. Dia udah tahu pasti kena, si bandar juga udah tahu teman-teman, si bandar itu tahu pasti kena suspend nih. Makanya dia selanjutnya langsung di up ya. Andaikan karena dia kan penurunan tinggal berapa persen, tinggal 52, tinggal 50 perak lah, tinggal berapa tik lagi ya, tinggal 7 tik lagi. Nggak mungkin kalau di ARB kan lagi kan, nggak mungkin kan, karena kalau di ARB kan sekali lagi 30 skip sampai di ARB kan lagi 30% aja, maka akan terjadi suspend yang kedua. Artinya harus diperjualbelikan secara FCA gitu. Tapi si Humi ya udah ngalah karena udah mentok. Andaikan dia masih di atas mungkin bisa di FCA kan ya. Makanya si emiten ini turunin terus baru tuh sampai mentok ke 60 gitu kan. Nah, emang niatnya dari dulu emang si bandar lokal mau jualan teman-teman tuh ya. Nah itulah yang terjadi. Emang betul bahwa sebenarnya si bursa ini, si BI terutama BI ya, pingin melindungi retail. Masalahnya cuman kita sudah masuk di dalamnya. Jadi kita udah beli Humi di harga agak tinggi. ARB biasa kan ARB 3 kali itu suka ada bilangnya, udah ambil pisu jatuh gitu ya. Pada ngambil ternyata kena UMA. Setelah itu di suspend kan. Nah kadang-kadang kita tidak mengindahkan, atau bukan tidak mengindahkan, kita udah ngambil di atas ataupun di pertengahan ataupun di bawah, ternyata kena UMA gitu. Jadi kadang-kadang pencegahannya setelah terjadi gitu ya. Mungkin yang baru masuk mungkin ada UMA, ya udah saya tunggu dulu sebentar, mungkin yang baru masuk tuh. Tapi yang udah retail yang udah masuk, waduh kena UMA nih gitu kan. Padahal kalau kena UMA itu sebenarnya hanya peringatan aja, karena emang si bandarnya nakal gitu teman-teman, nakal ya. Jadi terjadilah UMA gitu. Apalagi terus ada lagi istilahnya yang memberikan UMA itu kepada emiten-emiten yang sudah naik tinggi, model Jemas. Nah ini mana Jemas ini? Kok belum keluar? Tunggu sebentar ya. Nah ini Jemas nih. Kita akan lihat di sini peringatannya apa Jemas ya. Jemas itu kena suspend. Tapi sebelumnya dia kena Jemas. Nah, Jemas itu kena UMA. Ini UMA yang pertama ya. Karena UMA yang keduanya deh ya. Nanti kan yang pertama yang tidak jadi FCA ya. Sekarang tanggal 8 Agustus kita lihat keterangannya apa. Ini contoh yang turun sama yang keluar ya.
Tanggal 8 Agustus 2024, 8 Agustus. Biar sini ya. 20. Mana 8 Agustus deh? Nah, di sini nih, karena Uma ini. Nah, ya, karena Uma tanggal 8 Agustus ya. 8 Agustus kan dia kena Uma, teman-teman di sini. Cuman tidak mengindahkan, sama. Kalau tadi Humi tidak mengindahkan turun, kalau ini tidak mengindahkan naik, maka ditaikinlah sama dia. Maka terjadilah di sampai sini kan. Tanggal 8 dia tanggal 8 nih coba untuk diturunin ya. Cuman emang nggak mau, lihat dari sini bandar lokalnya cenderung ya, bu katanya nggak apa-apa, taikin lagi sama dia kan. Maka terjadilah Uma yang kedua pada 6 Oktober. Nah, ini yang pertama nih. Dalam rangka perlindungan investor, dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham PT Asuransi Jiwasraya Jasa Mitra Abadi Jemas di luar kebiasaan. Nah, itu peringatan yang pertama ya, diumakan kan. Nah, di sini diumakan di tanggal 8 nih, di sini nih ya. Karena biasanya sideways biasa, tiba-tiba naik tinggi, kecuali kalau dia naiknya pelan-pelan kayak kalau nggak salah PC deh. PC itu nggak kena Uma tuh, keren soalnya dia PC. Ntar habis ini kita lihat ya, PC atau apa gitu. Ntar kita cek dulu ya. Terus terjadilah perintah mengumakan yang kedua pada 6 Oktober. Nah, dia nih contoh 6 Oktober. Nah, mana 6 Oktober? Benar kan 6 Oktober kan? 6 Oktober. Tuh kan yang kedua juga sama, peningkatan harga saham. Nah, ya, peningkatan harga saham kan artinya betul kita 6 Oktober di mana sih 6 Oktober? Ini udah kena suspend ini teman-teman nih. Harusnya ini kena apa namanya? Kena suspend dulu nih, kena suspend. Di sini kena suspend nih. Jadi dia ketika naik, teman-teman kena naik, habis naik dia kan kena suspend sehari nih di sini ya. Kita lihat untuk mana ya? Di mana ya? Kata sebentar. Kita cari dulu beritanya. News suspend. Nah, dari sini nih. Kita lihat untuk Humi. Oh, udah nggak ada beritanya nih. Pensiun Sumatera Humi, wah ya ada nih. Tanggal 7 Februari sama 12 Februari. 7 Februari kan di sini teman-teman ya. Nih. 20 Agustus kan dihentikan ya. Dihentikan nih, Humi itu dihentikan ya. 12 sama 7 Februari 12. Kok Humi? Pantesan kagak ada Jemas. Jemas tanggal 20 sini tanggal berapa? Nih tanggal 20 Agustus. Nih kan pembukaan kembali gitu kan. Karena ini baru disuspend 1 hari kan. Karena dia nakal kan waktu tanggal 8 kena peringatan Uma, dia tidak mengindahkan karena ditarikin terus, maka terjadilah suspend. Masih nakal juga kan, 2 hari ini malah ditaikin lagi. Terjadilah suspend yang kedua, harus di FCA kan. Nah, disinilah tragedi FCA-nya. Tetapi ingat dia kan harus diturunkan. Maka terjadilah suspend selama 1 minggu. Habis itu dia diturunkan. Habis turunkan seminggu juga kena FCA kan di sini kan. Dia disuspend selama 1 minggu, terus diturunkan. Karena FCA dipaksa untuk turun gitu ya. Kalau nggak turun ya akan diperpanjang gitu kan. Nah, tiba-tiba dia pas lepas dari FCA langsung dia istilahnya ngegas sebentar, langsung dia disidewaykan di atas ya. Nah, ini sepertinya sampai hari ini itu disidewaykan di atas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Uma itu kalau kata BI itu adalah sebagai peringatan ya. Peringatan dari bursa agar retail atau seperti kita itu tidak masuk gitu kan ke emiten tersebut. Nah, bagaimana kalau dengan yang ganjalan seperti STRK atau Atla?
dan paling parah itu goto kata teman kita ini. Nah, kita cek dulu ya, kita lihat itu aja STRK lah. Sekarang STRK kan ganjalannya gede ya, atau enggak Atla ya gitu ya, Atla. STRK ganjalan berapa sih nih? Kecil kalau salah. Oh, 2 juta sama nih. Nah, kalau dari yang ganjalan seperti ini tidak disuspend. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas yang kenaikan. Dia hanya aktivitas untuk penjual dan pembelian aja. Ini cenderung ditahan, contohnya perhatian ditahan, dia tidak nggak naik, nggak turun, karena digocap kan, gocap sebelah kanan. Atra juga sama gitu kan. Nah, jadi si emiten ini tidak dinaikkan. Yang kena UMA itu adalah penurunan sama kenaikan ketika penjualan normal. Kalau di 50 ancamannya cuma 3 bulan, transaksi tidak melebihi 3 bulan itu adalah tidak ada transaksi di bawah 5 juta atau sekurang-kurangnya 10.000. Nah, dia pasti selama 3 bulan transaksi tidak memenuhi rata-rata 5 juta, maka akan kena FCA. Jadi istilahnya bukan suspend lagi ya. Bukan suspend lagi, langsung di FCA kan, di harga FCA. Itu istilahnya untuk bukan mencegah ya kalau FCA itu ya, menghukum sebuah emiten karena tidak ada kenaikan penjualan ya. Bukan tidak ada kenaikan harga, tapi tidak ada penjualan. Di samping dia harganya 50 tidak ke 51, andaikan dia dijaga 50-51 aja. Intinya walaupun transaksinya di bawah 5 juta asal 50-51 mungkin itu tidak akan kena FCA ya. Cuman kalau ini udah di 50 kan tidak ada transaksi lebih daripada atau kurang dari 5 juta, maka akan di FCA-kan. Tapi bagaimana dengan goto? Goto itu tidak kena FCA teman-teman ya, karena apa? Transaksinya lebih daripada 5 juta. Mau ganjalannya berapapun, pada ini nih STRK, kenapa dia nggak kena FCA? Transaksinya hari ini aja 195,2 juta rupiah, artinya kan di atas 5 juta. Jadi dia kemungkinan kena FCA-nya tidak ya, kecuali ada emiten sebentar. Nah, kalau saham Sola ini khawatir saya kena FCA karena transaksinya hari ini aja cuma 1,7 juta, artinya di bawah 5 juta lot kan, dan dia pernah kena FCA teman-teman nih. Sola itu pernah kena FCA di sini ya, kena FCA nih. Makanya yang harus dikhawatirkan itu ketika 50 transaksinya tidak di atas 5 juta. Goto, STRK, terus Atla itu masih aman ya. Lihat Atla, dia tidak akan kena FCA. Kenapa? Karena masih aman. Kalau Sola cenderung agak khawatir teman-teman nih. Hari ini aja Atla 32,1 juta rupiah ya. Jadi bukan berdasarkan ganjalan bid dan offer, tapi untuk kena FCA itu adalah karena dia tidak memenuhi penjualan hariannya, rata-rata harian itu di atas 5 juta. Nah, sekarang kembali lagi kepada yang untuk kena suspendnya ya gitu, sama kena UMA-nya nih ya. Kita kembali lagi. Dan mereka tidak akan kena suspend atau kena UMA kalau tidak melanggar. Kalau Sola kan melanggar penurunan yang signifikan, maka dia digocapkan, habis gocap kena suspendnya digocap. Kalau Sola itu terus udah seminggu di FCA kan, habis di FCA dia bisa keluar ke arah 50, akhirnya bebas daripada FCA. Nah, seperti itu teman. Mungkin teman-teman paham ya kenapa STRK Atla tidak kena suspend, tidak kena UMA, tidak kena FCA juga, cenderung bebas karena transaksi, karena BI itu membutuhkan istilahnya membutuhkan duit masuk, ada pemasukan, jadi ada jual beli. Nah, kalau dari jual beli kan lumayan ada fee-nya. Nah, itulah yang diharapkan daripada BI. Cenderungnya emang ke situ lagi. Yang penting istilahnya mau UMA ataupun suspend ataupun FCA, intinya kalau kena FCA harus ada transaksi, jangan sepi gitu kan. Tapi kalau UMA itu sebenarnya kata BI itu untuk melindungi investor yang belum masuk. Kalau yang udah masuk, ya udah masuk, tinggal nunggu aja mau katos atau mau
bertahan gitu aja kan. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman ini ya. Nanti kita akan update lagi emiten yang teman-teman yang udah ada di kolom komentar, kita akan rekap nanti setelah ini ya. Udah segitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu. Ciao ya.